Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gabriel Marcelino Sinurat dengan nomor induk mahasiswa 225520111043 dari kelas Teknik Informatika reguler malam 22 CID. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas akhir dari mata kuliah Sistem Microcontroller dengan tema yang saya ambil yaitu Sistem Alarm Keamanan Rumah dengan Sensor PIR dan Notifikasi Blink. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil tema untuk proyek akhir ini. Nah, proyek akhir ini merupakan pengembangan dari proyek sebelumnya yang terinspirasi dari rantai burung bulbul atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Ugui Subari di Jepang, yaitu sistem keamanan tradisional yang mengeluarkan proyek suara ketika seseorang berjalan di atasnya. Nah, Ugui Subari atau lantai burung bulbul adalah jenis lantai kayu yang secara khusus dirancang untuk mengeluarkan suara berdecit saat seseorang berjalan di atasnya. Nah, sistem ini digunakan pada zaman feodal di Jepang, khususnya pada kastil-kastil seperti Kastil Nijo di Kyoto untuk mendeteksi penyusup. Nah, di sini saya sudah sertakan sebuah contoh video, kita akan coba menontonnya. Suara berdecit dari lantai ini berfungsi sebagai sistem alarm pasif, memperingatkan penjaga tentang kehadiran orang asing tanpa perlu pengawasan visual langsung. Nah, pada versi sebelumnya, yaitu pada versi ujian tengah semester atau proyek mini, sistem ini hanya menggunakan Arduino Uno dan sensor PIR untuk mendeteksi gerakan. Nah, kemudian menyalakan LED dan buzzer sebagai tanda alarm lokal. Namun, keterbatasan utama dari sistem tersebut adalah tidak adanya kemampuan untuk memberi notifikasi jarak jauh kepada pemilik rumah. Nah, oleh karena itu, pada proyek akhir ini, di ujian akhir semester, dilakukan peningkatan dengan menggunakan microcontroller ESP32 yang mendukung koneksi Wi-Fi serta diintegrasikan dengan platform Blink untuk mengirimkan notifikasi secara real-time ke smartphone pengguna saat gerakan terdeteksi. Nah, selain itu, sistem juga dilengkapi dengan LCD I2C untuk menampilkan status sistem secara langsung di lokasi, sehingga memberikan kombinasi antara peringatan visual, suara, dan notifikasi digital dalam satu sistem keamanan rumah berbasis IoT. Nah, di sini saya akan menjelaskan modul atau item apa saja yang saya gunakan di project ini. Yang pertama di sini ada ESP32, yaitu sebuah microcontroller berbasis Tensilica Xtensa LX6 yang berfungsi sebagai otak sistemnya. Nah, ESP32 ini menerima sinyal dari sensor PIR dan mengontrol perangkat output seperti buzzer, LED, serta mengirim notifikasi ke aplikasi Blink melalui koneksi Wi-Fi. Lalu selanjutnya di sini ada sensor PIR, nah sensor gerak yang mendeteksi perubahan sinyal inframerah dari lingkungan. Nah, jika terdeteksi adanya pergerakan manusia, sensor PIR mengirim sinyal ke ESP32 untuk mengaktifkan alarm. Nah, selanjutnya di sini adalah buzzer alarm, yaitu komponen output berupa speaker mini yang mengeluarkan suara sebagai tanda alarm. Nah, buzzer akan aktif secara otomatis saat gerakan terdeteksi oleh sensor PIR sebagai sebuah bentuk peringatan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada LED, yaitu sebagai indikator visual yang menyala bersamaan dengan buzzer saat alarmnya aktif. Digunakan untuk memberikan notifikasi visual bahwa sistem sedang dalam kondisi siaga atau sedang mendeteksi bahaya. Lalu yang selanjutnya ada resistor 220 ohm yang dihubungkan secara seri dengan LED untuk membatasi arus listrik yang masuk ke LED, sehingga mencegah LED dari kerusakan akibat arus berlebihan. Lalu yang selanjutnya di sini ada LCD 16x2 I2C, yaitu layar LCD yang menampilkan status sistem seperti motion detected atau alarm reset.
Nah, LCD menggunakan komunikasi I2C sehingga hanya memerlukan dua pin untuk koneksi ke ESP32, yaitu pin SDA dan pin SCL. Nah, lalu selanjutnya ada kabel jumper, yaitu kabel kecil fleksibel yang digunakan untuk menghubungkan pin-pin pada ESP32 dengan komponen lain seperti sensor, LED, dan buzzer. Nah, tentu saja di sini kita menggunakan Walkway sebagai platform simulasi. Nah, Walkway digunakan sebagai simulator virtual untuk merancang dan menguji rangkaian tanpa hardware fisik. Nah, platform ini menyediakan antarmuka visual yang memungkinkan user untuk merancang sistem microcontroller secara efisien dan akurat. Lalu selanjutnya di sini ada Blink, yaitu platform IoT berbasis cloud yang digunakan untuk monitoring dan kontrol jarak jauh. Nah, aplikasi menerima notifikasi saat gerakan terdeteksi dan menyediakan tombol untuk mematikan alarm dari smartphone. Nah, baik, di sini saya akan lanjut ke bagian penjelasan kode. Nah, di yang pertama di sini ada bagian inisialisasi Blink dan library. Nah, pada kode bagian ini yaitu untuk menghubungkan ESP32 ke platform Blink dengan memasukkan ID, nama, dan token autentikasi. Juga di sini ada untuk mengimpor library untuk Wi-Fi, lalu untuk Blink, dan untuk LCD I2C agar semua fitur bisa dijalankan. Nah, selanjutnya di sini ada bagian konfigurasi LCD dan variabel. Nah, di sini kita akan melakukan deklarasi pin dan variabel yang digunakan, termasuk alarm aktif untuk status sistem dan cooldown sebagai jeda pengaktifan ulang alarm. LCD juga dikonfigurasi di alamat defaultnya yaitu di 0x27. Nah, yang selanjutnya di sini adalah fungsi setup. Nah, di sini kita menginisialisasi awal LCD, pin input-output, serta koneksi ke jaringan Wi-Fi dan server Blink. Nah, di sini LCD akan menampilkan pesan bahwa sistem siap digunakan. Nah, lalu selanjutnya adalah ke fungsi loop, yaitu fungsi untuk mendeteksi gerakan. Nah, di sini jika sensor PIR mendeteksi gerakan dan alarm belum aktif, maka buzzer dan LED akan menyala. Notifikasi dikirim ke Blink, lalu dikirim ke smartphone, dan LCD menampilkan status bahaya. Nah, di sini adalah bagian tampilan monitoring LCD, yaitu jika tidak ada gerakan dan sistem dalam kondisi aman, maka LCD akan menampilkan status monitoring sebagai tampilan defaultnya. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi blink right, yaitu untuk reset alarm. Nah, setelah alarm menyala, maka kita harus mengatur alarm agar bisa dimatikan lewat tombol di aplikasi Blink. Nah, ketika tombol ditekan, maka sistem akan kembali ke mode siaga dan buzzer atau LED akan dipadamkan. Nah, selanjutnya di bagian ini adalah logika cooldown. Nah, logika cooldown ini mencegah alarm menyala terus-menerus akibat deteksi yang berulang-ulang. Nah, timer digunakan untuk memberi jeda sebelum sistem bisa aktif kembali. Nah, berikut dapat dilihat adalah hasil rangkaiannya. Di sini saya akan langsung mencoba simulasinya di Walkway. Baiklah, sekarang kita sudah ada di website simulasi Walkway. Nah, di sini adalah kode yang baru tadi saya jelaskan. Dan di sebelah kanan sini adalah rangkaian yang sudah saya buat. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa di sini ada sensor PIR yang terhubung sebagai input ke ESP32 sebagai microcontroller kita. Nah, lalu dari microcontroller ini akan memproses sinyal input yang dikirim oleh sensor PIR jika ada dan dikeluarkan sebagai output ke buzzer untuk menyalakan alarm, lalu ke LED sebagai tanda visual, lalu ke LCD I2C. Nah, kita akan coba langsung praktek bagaimana hasilnya, seperti apa.
Nah, di sini kita sudah memulai simulasinya, maka akan muncul tanda smart home ready di LCD I2C. Nah, jika sudah sistemnya sudah siap, maka LCD I2C akan menampilkan teks sistem ready dan melakukan monitoring. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan yaitu HP saya, yang dimana jika sensor peer nanti ini mendeteksi sebuah input, maka akan outputnya juga ditampilkan ke blink dan tombol reset ini akan berubah dari off ke on. Nah, setelah berubah dari off ke on, disitulah kita akan mendapatkan notifikasi bahwa terjadi sebuah deteksi di sensor peer-nya dan kita dapat mematikan alarm. Nah, baiklah, kita akan klik sensor peer dan kita akan lakukan simulate motion. Nah, langsung dapat dilihat bahwa LCD I2C akan berubah dari monitoring menjadi motion detected dan alarm aktif, lalu ada notifikasi yang masuk ke HP saya. Nah, bahkan tidak hanya notifikasi biasa, namun ada notifikasi yang masuk pula ke email. Nah, seperti ini, alarm trigger, gerakan terdeteksi. Nah, jika alarm sudah terdeteksi dan kita sudah mengecek mengapa sensor peer ini menyala, dan kita sudah menentukan bahwa ternyata tidak terjadi apa-apa, kita bisa melakukan reset di sini. Kita akan klik tombol reset di sini. Nah, dan alarm akan ke reset sistem ready, dan LCD I2C akan berubah menjadi kembali ke monitoring, dan semuanya akan terus berulang. Nah, baik, sekian presentasi singkat dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya lakukan di presentasi ini maupun di demo ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih.